Sawu sufufakum wastaqimu wasuddul khalal. Shaf lurus, rapat dan tutup celah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah akbar. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang tidak terkira telah Allah curahkan kepada kita. Kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, kemudian kita diberikan kesempatan untuk berbuka.
Sekiranya Allah berkehendak, niscaya Allah bisa mewajibkan kepada kita untuk puasa sepanjang hayat kita. Tetapi karunia Allah pula, kasih sayang Allah pula yang memerintahkan kepada kita untuk Idul Fitri, kembali berbuka pada momen 1 Syawal setelah sebelumnya kita berpuasa. Ini adalah nikmat yang tidak terkira dari Rabb kita, dari pencipta kita, yang semestinya kita mensyukurinya. Dan banyak nikmat lagi yang lain, yang wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, yang jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita keteladanan, memberikan kepada kita juga 2 warisan yang sangat berharga, kitabullah dan sunnahnya, yang jika kita berpegang dengannya, kita tidak akan tersesat selama-lamanya sampai akhir hayat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tujuan puasa telah Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala memberitahukan kepada para hambanya setelah semua nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang kita tidak sanggup menghitungnya, Allah kemudian memerintahkan kepada kita untuk puasa, di mana puasa ini sebagaimana juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Karena puasa adalah salah satu syariat dan perintah yang kebaikannya dan maslahatnya kembali kepada kita, bukan kepada Allah Ta'ala. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, tidak butuh dengan ketaatan kita, tetapi kita yang butuhnya. Allah Ta'ala juga menyebutkan maksud daripada perintah syariat puasa, yakni la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa salah satu sebab terbesar ketakwaan adalah puasa. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tujuan ini harus senantiasa kita pegang teguh. Tujuan ini harus senantiasa kita tanamkan pada diri kita, agar ketika kita keluar dari bulan Ramadan, tetap kita menjadi orang yang bertakwa. Bukan hanya menjadi orang yang bertakwa ketika bulan puasa, namun setelahnya kita kembali kepada kondisi sebelumnya. Na'udzubillah min dzalik. Bukankah Allah Ta'ala pernah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam pasrah, diperintahkan apapun, termasuk ketika diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sifat orang bertakwa di bulan suci Ramadan, yang ini seharusnya melekat pada diri kita sampai pun kita keluar dari bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan ibarat kawah candra di muka. Bulan Ramadan ibarat bulan pelatihan, yang setiap orang mesti perlu pelatihan. Seorang pegawai, seorang karyawan dalam periode waktu tertentu harus dilatih agar ilmunya bertambah, agar keahliannya bertambah, agar proses produksinya baik. Apalagi orang beriman yang dia mengimani bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang sangat panjang, yakni kehidupan akhir, kehidupan yang tidak ada kesudahannya. Maka penting seorang muslim itu senantiasa melatih dirinya untuk terus menjadi orang yang bertakwa, senantiasa mendidik dirinya untuk terus senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Dan itu tidak didapatkan kecuali dengan dia mendidik dan melatih dirinya di bulan Ramadan. Sehingga yang sudah Allah Ta'ala latihkan kepada kita, didikan kepada kita di bulan suci Ramadan, jangan sampai berhenti begitu saja, hilang begitu saja. Hendaklah sifat-sifat ini terus senantiasa ada.
Di antara sifat-sifat orang yang bertakwa yang telah Allah Ta'ala didikkan kepada kita di bulan Ramadan, yang pertama, orang yang berpuasa akan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan atas mereka, seperti makan, minum, hubungan suami istri selama dia berpuasa. Padahal kesemuanya itu adalah perbuatan yang dicintai oleh jiwa kita. Kita semuanya senang makan, minum, hubungan suami istri, kita senang. Tapi kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Apalagi yang jelas-jelas Allah Ta'ala haramkan, tidak terikat dengan waktu. Beda dengan halnya makan, minum, hubungan suami istri di bulan suci Ramadan. Ketika puasa, kita tidak diperbolehkan melakukannya. Nah, terhadap yang seperti ini saja kita harus meninggalkan. Apalagi yang jelas-jelas Allah haramkan, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Maka inilah ketakwaan yang dimiliki oleh orang puasa. Karena ketika kita melanggar larangan Allah, kita tidak akan mendapatkan kebaikan. Dan yang paling parah dalam kehidupan alam akhir, dia akan merasakan siksaan. Tidak menunggu ketika dibangkitkan, tetapi di kehidupan alam barzah dia pun akan merasakan siksaan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, orang berpuasa mendidik dirinya untuk senantiasa merasa diawasi, muraqabah, sehingga dia meninggalkan apa yang disukai oleh nafsunya, padahal ia bisa saja melakukannya. Karena dia mengetahui bahwa Allah itu alimun, Allah itu basir. Berapa banyak di antara kita yang merasakan hal ini? Ketika siang hari di rumah, tidak ada siapa-siapa kecuali Allah yang Maha Tahu, dan kita sendiri yang mengetahuinya. Kita tidak menyentuh sedikit pun makanan itu untuk kita masukkan ke dalam lidah kita. Kita makan, kita minum. Tidak. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Maka ini sifat orang bertakwa yang seharusnya juga kita miliki setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Bukan berarti ketika keluar bulan suci Ramadan kita tidak mengetahui ada satupun orang di sekitar kita kemudian kita melakukan yang diharamkan oleh Allah. Tidak, harus ada sifat merasa diawasi oleh Allah melekat pada diri kita, muraqabah. Jika kita demikian halnya, kita akan mendapatkan manfaat, faedah pada saat yaumul hisab, pada saat manusia dibangkitkan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala singkap rahasia apa yang disembunyikan oleh orang-orang munafik, maka Allah sembunyikan aibnya orang-orang yang beriman dengan sebab dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah dalam kehidupan dunianya. Kemudian yang ketiga, di antara sifat-sifat orang yang bertakwa yang telah Allah didikkan, latihkan pada diri kita selama kita puasa di bulan Ramadan adalah orang berpuasa pada umumnya akan memperbanyak ketaatan. Yang pertama tadi, meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua, merasa diawasi oleh Allah. Dan yang ketiga, orang berpuasa pada umumnya akan memperbanyak ketaatan. Kita lihat bagaimana orang berpuasa. Selama puasa di bulan suci Ramadan, yang wajib senantiasa dia kerjakan, dia senantiasa menjaganya. Bahkan bukan hanya itu, yang sunnah diperbanyak. Semakin meningkat intensitas, kualitas, kuantitas sedekahnya seseorang, berbaginya seseorang, tilawah Al-Qur'annya seseorang, zikirnya seseorang. Nah, ketaatan-ketaatan yang sudah dilatihkan oleh Allah Ta'ala kepada diri kita jangan sampai berhenti dengan berhentinya bulan Ramadan, karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mematikan kita. Maka tilawah Al-Quran yang senantiasa kita lakukan, hendaklah kita melakukannya di luar bulan Ramadan. Sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan, hendaklah kita juga senantiasa menjaganya. Dzikir wirid, hendaklah kita juga senantiasa menjaganya. Paling tidak menjaga 5 waktu kita, sholat jamaah kita. Demikian juga tetap dijaga sunnah yang sudah kita mengerjakannya, keistiqomannya. Kemudian yang keempat, orang kaya ketika berpuasa jika merasakan susahnya lapar, maka akan terdorong untuk berbagi dengan sesama kalangan orang fakir. Empati itu yang dimiliki oleh orang puasa. Itu yang Allah didikkan pada diri kita. Empati. Demikian juga dengan simpati. Kita ingin kalau orang lain itu selamat. Kita ingin orang lain itu tidak kelaparan. Kita ingin orang lain itu merasakan kebaikan. Maka demikian juga di luar bulan suci Ramadan adalah kita melakukan yang sama. Jangan sampai
Kita hanya empati simpati dengan seseorang hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kita tidak empati dan simpati kepadanya. Bukan hanya urusan buka puasa, bukan hanya urusan makan dan minum, tetapi juga urusan kehidupan yang jauh lebih panjang. Sebagaimana kita tidak ingin diantaranya disiksa dalam kehidupan alam kubur kita, maka hendaklah kita juga jangan sampai membiarkan begitu saja keluarga kita kelak disiksa di alam kuburnya, disiksa pada kehidupan akhirnya. Sehingga kita tidak peduli anak kita sholat atau tidak sholat, kita tidak peduli tetangga kita sholat atau tidak sholat, kita tidak peduli orang lain puasa atau tidak puasa, tidak demikian. Hendaklah simpati kita, empati kita senantiasa kita munculkan. Itulah yang ada pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam azizun alaikum ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu merasakan berat apa yang membebani kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum, sangat ingin kalian itu baik. Seperti yang ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya aku tidak memperberat umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk siwak setiap kali wudu. Nabi ingin kalau kita ini baik. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin membebani kita. Nabi ingin kalau kita ini senantiasa qiyamul lail di bulan suci Ramadan, tapi Nabi SAW khawatir membebani kita. Makanya dalam satu riwayat disebutkan Nabi SAW hanya 3 kali berjamaah dengan kaum muslimin ketika bulan Ramadan, tapi selebihnya tidak. Karena apa? Khawatir itu dibebankan kepada mereka. Padahal Nabi SAW sangat ingin kalau pengikutnya, umatnya, dosa-dosanya yang lalu itu diampuni dengan sebab qiyam Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, empati dan simpati. Nabi sangat ingin semua umatnya itu masuk surga. Nabi SAW tidak ingin ada satu umatnya itu yang masuk ke dalam neraka. Dalam satu riwayat disebutkan dalam kehidupan akhir nanti, Nabi SAW yang pertama kali akan melewati Al-Jisar Titian. Di sanalah Nabi SAW akan menunggu umatnya. Dan setiap kali ada umatnya yang melewatinya, Nabi SAW akan berdoa mengatakan Allahumma salim, Allahumma salim. Ya Allah selamatkan dia, ya Allah selamatkan dia. Bagaimana kita nanti akan diselamatkan oleh Allah kalau kita sendiri tidak pernah mengikuti sunnahnya? Oleh karena itu penting kita senantiasa mengikuti sunnahnya. Ini yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dengan puasa Ramadan kita. Maka seharusnya kita simpati, empati. Kalau kita sholat, keluarga kita harus sholat. Kalau kita jamaah, keluarga kita harus jamaah. Kalau kita baca Al-Quran, semuanya juga harus demikian. Ini yang diajarkan oleh Ramadan terhadap kita. Kemudian yang kelima, orang yang berpuasa akan sahur dan dilanjutkan dengan mendirikan sholat subuh berjamaah sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas dan Zaid bin Thabit yang mengatakan kami pernah sahur bersama dengan Nabi SAW, kemudian bangkit mendirikan sholat, yakni subuh berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada hikmah dari kebiasaan yang Allah biasakan kepada kita di bulan Ramadan. Kita lihat, selama bulan Ramadan, pelaksanaan sholat subuh berjamaah itu mengalahkan pelaksanaan sholat subuh di luar Ramadan. Bahkan bisa mengalahkan pelaksanaan sholat 5 waktu bahkan di dalam bulan Ramadan. Kita lihat banyak jamaah sholat subuh jika dibandingkan dengan jamaah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Karena apa? Kita telah dibiasakan dengan adanya syariat puasa ini untuk bangun di waktu sahur. Dan ini ketakwaan yang harus senantiasa kita menjaganya. Takwa di bulan Ramadan, demikian juga di bulan suci, di luar bulan suci Ramadan, yakni bangun di waktu sahur. Ini kebiasaan yang harus senantiasa kita jaga. Apalagi mendirikan sholat subuh berjamaah, pahalanya sangat besar. Disebutkan dalam satu riwayat, sekiranya seseorang itu mengetahui apa yang ada di balik pelaksanaan sholat subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adakah orang yang rela merangkak jauh-jauh untuk mendapatkan sesuatu? Tidak ada. Tapi Nabi SAW menggambarkan demikian, menunjukkan betapa besar yang Allah sediakan bagi orang yang mendirikan sholat subuh berjamaah. Maka kebiasaannya sudah baik ini jangan sampai berhenti dengan berhentinya bulan Ramadan.
Apalagi keutamaan yang lain dalam satu riwayat disebutkan, keutamaan mendirikan sholat subuh berjamaah seperti mendirikan sholat semalam suntuk. Adakah di antara kita yang mampu sholat semalam suntuk mulai setelah sholat isya sampai terbitnya fajar? Tidak ada. Tidak ada. Tetapi dengan subuh berjamaah kita mendapatkan fadilah itu. Maka apa yang Allah telah latihkan untuk kita, didikkan untuk kita, jaga. Jangan sampai berhenti dengan berhentinya bulan Ramadan. Kemudian yang ke-6, orang yang berpuasa akan menahan diri dari perbuatan sia-sia, perkataan kotor, dan sejenisnya yang mengurangi makna puasa. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala disebutkan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal." Jika seseorang dari kalian pada hari di mana dia puasa, maka janganlah dia berkata-kata rafath, kotor. Wala yaskhab, jangan berteriak-teriak, wala yajhal, demikian juga jangan berbuat bodoh. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah yang lain disebutkan, "Man lam yada' qaula zur wal amal bi." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan minumnya. Ini sifat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu melakukan yang ada manfaatnya untuk akhiratnya, bukan perbuatan bodoh seperti mengerjai orang. Bahasa gaulnya ngeperang orang, mengerjai orang, itu perbuatan bodoh. Orang Islam tidak akan melakukan itu. Karena Nabi SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya Islam seseorang itu meninggalkan yang tidak ada manfaatnya untuknya. Mengerjai orang, demikian juga berkata dusta, demikian juga berbuat dusta. Seperti menyebar berita dusta, mengatakan perkataan dusta. Si A tidak mengatakan demikian, tapi kita mengatakan demikian. Itu dusta. Orang yang tidak melakukan demikian, tidak ada maknanya dia berpuasa. Maka yang sudah Allah Ta'ala ajarkan, didikan untuk kita selama puasa kita di bulan Ramadan adalah kita senantiasa menjaganya. Jangan sampai berhenti dengan berhentinya bulan puasa. Demikian juga di antara sifat orang yang bertakwa adalah orang yang berpuasa akan memperbanyak membaca Al-Quran. Seperti disebutkan dalam satu hadis bahwa Nabi SAW itu memperbanyak membaca Al-Quran di momen bulan Ramadan. Tadarus bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Maka di antara sifat-sifat orang yang bertakwa adalah senantiasa muamalah dengan Al-Quran. Karena di Al-Quran itulah tertuang semua yang kita butuhkan untuk selamat dunia kita dan akhirat kita. Kalau kita tidak ingin binasa dalam kehidupan dunia kita, apalagi akhirat kita, jarang kita ini lurus, tidak belok-belok, tidak masuk ke neraka, langsung masuk ke surga, maka baca Al-Quran. Baca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca huruf-hurufnya, tapi yang paling penting adalah memahami isinya. Yang paling penting adalah mengamalkan kandungannya. Karena itu yang membuat kita selamat. Dan itulah yang dilakukan generasi terdahulu dari umat ini, yakni mereka membaca, merenungi isinya, mentadaburinya, kemudian mengamalkannya. Maka yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, jangan berhenti dengan berhentinya bulan Ramadan, terus kita lakukan. Apalagi kita tidak mengetahui kapan Allah akan mematikan kita. Kemudian juga pada momen bulan Ramadan kita diajari bagaimana kita muamalah dengan makanan. Seperti Nabi kita SAW, bagaimana dia berbuka, tidak berlebih-lebihan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, "Ma mal'a ibni Adam bi'asyara min batni." Tidak ada tempat yang paling buruk untuk diisi selain daripada perut anak cucu Adam. Bikhasab ibni Adam uqalat yukinna sulbah. Cukup beberapa bagi anak cucu Adam beberapa suapan untuk menegakkan tulang belulangnya. Kita diajari bagaimana berbuka dengan beberapa butir kurma. Kemudian kalau tidak ada dengan beberapa teguk air minum. Untuk apa? Mengendalikan diri. Hidup kita bukan untuk makan, tetapi makan kita untuk hidup. Hidup kita untuk ibadah kepada Allah Ta'ala sebagaimana Allah telah merintahkan kepada kita. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang berpuasa diajari untuk qiyam Ramadan, berdiri di bulan Ramadan, menghidupkan malam-malamnya dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, apalagi pada 10 malam hari yang terakhir, dengan tilawah Al-Quran, dengan salat malam dan tilawah Al-Quran di dalamnya. Tidak lain dan tidak bukan, karena inilah sifatnya orang-orang yang bertakwa. Sedari dulu orang-orang yang bertakwa itu senantiasa menghidupkan malam-malamnya. Kalau kita pernah merujuk asbabun nuzul daripada surat Al-Qadr, Nabi SAW pernah berkisah kepada para sahabat. Dahulu ada orang Bani Israel,
Kalau siang harinya dia berperang di jalan Allah, malam harinya dia qiyamul lail, senantiasa sholat malam. Para sahabat takjub, karena itu dilakukan selama 1000 bulan. Sampai akhirnya Allah SWT menurunkan surat Al-Qadr yang Allah berikan khusus kepada umat ini, bahwa Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, sehingga kita di bulan Ramadan banyak sekali menghidupkan malam-malam kita. Maka kalau kita ingin baik pun kita harus melakukan yang demikian. Kita jaga qiyamul lail kita, paling tidak dengan 1 rakaat witir. Jika kita tidak bisa melakukannya sebelum subuh, maka kita melakukannya sebelum tidurnya kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sifat-sifat daripada orang bertakwa yang telah Allah didikkan kepada kita, yang telah Allah latihkan kepada kita selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini adalah sebaik-baik bekal kita. Ini yang kita butuhkan untuk mati kita. Bukan uang yang kita kumpulkan setiap hari, bukan kekayaan yang kita tumpuk setiap hari, tetapi ketakwaan inilah yang sangat bermanfaat untuk kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Ayat ini berhubungan dengan masalah haji, tetapi juga berlaku umum. Berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Bekal untuk perjalanan panjang seorang anak cucu Adam itu adalah ketakwaan. Yang kita butuhkan untuk mati kita, yang nanti kehidupannya tidak ada kesudahannya, karena disebut dengan yaumul akhir, hari akhir, yang mana tidak ada hari lagi setelah itu. Dan yang di surga kekal selamanya, di neraka kekal selamanya. Yang kita butuhkan adalah ketakwaan. Oh, kita melakukan puasa hanya sepanjang hayat kita, kita melakukan sholat sepanjang hayat kita, nanti setelahnya kita tidak akan melakukan apa-apa. Yang ada setelah itu hanya pembalasan, hanya memanen hasil perbuatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita. Semoga Allah Ta'ala menerima sholat-sholat kita. Semoga Allah Ta'ala menerima semua amal saleh kita, semua perintahnya yang kita kerjakan, semua larangannya yang kita tinggalkan. Semoga Allah menerimanya dan membalasnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita selepas kita keluar dari bulan suci Ramadan, dan semoga kelak Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan pada tahun yang akan datang dengan izinnya. Inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ijma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawli wa amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawli wa amalin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.